Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik. sehat-sehat saja ya. Sehat Mudah-mudahan walafiat. selalu dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat, Ya. diberi nikmat iman, Islam dan kesehatan ini luar biasa. Hari pertama kita akan berbincang-bincang kaitannya dengan puasa dan sekaligus kebeningan hati. Nah, ini yang sangat penting. Saya setuju saya tertarik yang terakhir ini, kebeningan hati. Jadi kita harus hati kita jernih, hati kita bersih, hati kita bukan menyucikan gitu ya. Iya. Sebagai mata terlebih dahulu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya puasa itu memiliki hikmah yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah untuk membeningkan hati, tazkiyatun nufus wa tazkiyatul qalbi. Untuk membeningkan hati. Kenapa hal itu muncul? Karena ketika fisik kita yang terdiri dari roh dan jasad, ketika kita menahan hawa nafsu, tidak makan, melapangkan diri, kemudian tidak minum, ini akan berpengaruh terhadap melahirkan sebuah khawatir. Khawatir itu artinya ada lintasan-lintasan pesan yang ada dalam hati kita. Bahkan menurut ulama, yaitu Imam Qushairih dalam kitab Risalah Qushairiyah mengatakan bahwa lintasan-lintasan manusia yang datang ke dalam pikiran, ke benak hati manusia itu 70 ribuan. Sama dengan para malaikat yang berkeliling di Baitul Ma'mur. Begitu juga manusia, ini setiap harinya lintasan-lintasan pesan-pesan ini terus keluar masuk dalam pikiran kita itu. Namun lintasan-lintasan ini akan berpengaruh ketika orang dalam keadaan tidak makan, tidak minum, lapar ini akan berpengaruh terhadap khawatir ini. Karena khawatir yang muncul dalam manusia itu, yang lahir itu ada 4. Ada namanya khawatir syaitani, yaitu cirinya adalah yaitu pesan-pesan yang sifatnya dari setan, yaitu biasanya cirinya mukhalafatus syariah, yaitu suatu pesan moral yang nanti menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya terlintas pikiran kita itu akan mencuri, kita akan membunuh orang, kita akan menyihir orang. Itu namanya khawatir syaitani. Yang kedua ada namanya khawatir nafsi, yaitu nafsu. Kemudian ada khawatir malaki, yaitu malaikat, di mana hal itu biasanya untuk kebaikan dan itu sifatnya biasanya teduh. Yang terakhir ada namanya khawatir rabbani, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa ini ketika dalam keadaan lapar dan dahaga, itu akan memberikan sebuah pesan kepada hati ini menjadi bening, menjadi baik. Maka oleh karena itu tidak ada ceritanya orang yang dalam puasa ini melakukan kemaksiatan. Tetapi kalau sekarang muncul, kenapa kok ketika puasa Ramadan ini katanya setan dibelenggu, tapi kok banyak orang melakukan dosa, kok banyak melakukan korup, banyak melakukan itu. Itu tidak puasa yang sebenarnya. Karena kalau puasa yang sebenarnya ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan syarat dan rukunnya dan adabnya diikuti, maka akan melahirkan itu. Maka oleh karena itu puasa ketika kita dalam keadaan lapar dan dahaga akan melahirkan, memunculkan yaitu khawatir rabbani, yaitu pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu kebaikan. Misalnya sekarang ketika kita dalam keadaan lapar, kita akan ingat kepada orang yang sedang kelaparan, orang miskin, du'afa. Ini kita saja yang puasa hanya 1 hari tidak kuat. Bagaimana kita menghadapi nasibnya orang-orang yang dalam keadaan tidak makan, tidak minum, ada di kolong bekerja kemudian kekurangan. Kenapa kok itu demikian? Maka oleh karena itulah inilah yang akan melahirkan kepada khawatir rabbaniyah. Maka saya kira puasa itu seharusnya harus melahirkan kebeningan hati yang disebut dengan khawatir rabbani. Oke, menarik sekali apa yang telah disampaikan pagi tadi ya. Kebeningan hati. Jadi bagaimana ketika perut kita dalam keadaan kosong atau dalam keadaan puasa, ini juga menuntun kepada bagaimana kita berpikir secara jernih, hati kita secara benih. Baik, bagi kita